杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xinruo bergegas ke mansion yang terbungkus aroma wangi. Ketika dia berjalan melewati Yang Ke, dia terkekeh dan memberinya kedipan menawan dengan bangga. Yang Ken tampak aneh dan tiba-tiba merasa bahwa Ye Xinruo ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Apakah menurut Anda dia wanita yang murni? Kimi mendingis dingin. Saya kira begitu. Yang Ken mengangguk. Entah itu nama Ye Xinruo, penampilannya atau beberapa kali dia berhubungan dengannya sebelumnya. Yang Ken merasa bahwa meskipun dia adalah musuh, dia tidak buruk sama sekali. Sekarang sepertinya dia melakukan kesalahan. Hati-hati, jangan biarkan dia memakan Anda sampai semua tulangnya tersisa. Yuime memperingatkan dengan nada masam. Siapa saya? Yang Ken meliriknya dengan ekspresi acuh tak acuh. Yuime tertawa, terbahak-bahak dan merasa dia terlalu khawatir. Jika Yang Ken benar-benar gangster mesum seperti Ho Shicheng, dia mungkin perlu khawatir tidak mampu menahan nafsu Ye Xinruo. Namun meskipun Yang Ken sedikit penuh kebencian dan nafsu, pada akhirnya dia tetap sangat berprinsip. Jika dia membunuh Yang Ken sendirian, Yang Ken mungkin akan memakannya tanpa menolak siapapun yang datang. Tapi Ye Xinruo, dia belum memiliki kemampuan itu. Jadi Yu Yimeng tiba-tiba merasa bangga di hatinya. Berjalan ke dalam mansion dan keluar dari aula samping. Yu Yimeng berhenti dan berkata sambil terkekeh. Anda bisa berbicara dengannya sendiri. Dia dan saya punya beberapa masalah satu sama lain. Kami pasti akan bertengkar jika bertemu. Lebih baik tidak ketemu sama sekali. Yang Ken mengangguk sedikit. Dia baru saja mempelajari pelajaran dan tahu bahwa apa yang dikatakan Yu Yimeng itu benar. Keduanya adalah wanita kaya dari 8 keluarga di Zhongdu. Jadi mereka tentu ingin membandingkan satu sama lain. Tetapi reputasi Yu Yimeng tidak diragukan lagi. Memiliki keuntungan yang luar biasa. Dan Ye Xinruo tidak dapat membandingkannya sama sekali dalam hal ini. Di aula samping, Ye Xinruo telah melepas penyamarannya. Terengah-engah, wajahnya rileks. Terlihat bahwa dia telah berdandan dengan hati-hati. Dia sudah cantik, tetapi melihatnya sekarang, dia terlihat cukup berseri. Kedua lengannya yang seputih salju terbuka, kulitnya putih, dan embun bekunya sama baiknya dengan salju. Dadanya penuh, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, pas pinggangnya anggun. Dengan pinggang bulat dan lurus dan kakinya ramping, terdapat beberapa hiasan berbentuk lonceng di bagian pergelangan kaki kedua kaki giok tersebut. Walaupun tidak mengeluarkan suara apapun, namun terlihat kecil dan lucu. Terlebih lagi, kesan pertama dirinya adalah seekor burung kecil lembut dan lembut. Tapi saat Yang Ken melihatnya sekarang, dia bisa melihat pesona tersembunyi di matanya yang jernih. Jika ada yang harus Anda lakukan, katakan saja pada saya. Yang Ken tampak tidak sabar. Tuan muda memang orang yang dingin. Ye Xinruo tersenyum lembut. Kalau begitu, Anda salah. Yang Ken tersenyum jahat. Saya bukan orang yang dingin dan saya juga lebih tertarik pada wanita cantik. Hanya saja ada yang harus saya lakukan sekarang. Jadi saya tidak ingin membuang waktu. Tuan muda, apakah Anda memuji dia karena kecantikannya? Ye Xinruo bertanya dengan wajah bersinar menggigit giginya. Setiap orang punya kesukaannya masing-masing terhadap lobak dan sayuran hijau. Menurut saya, Anda cantik. Yang Ken mengangguk. Tetapi, meskipun Anda cantik, Anda tidak bisa menyanyiakan waktu saya. Kalau begitu, saya akan mengatakan yang sebenarnya pada Anda. Ye Xinruo tidak terlalu peduli. Dia tahu karakter Yang Ken sampai batas tertentu.
Dia juga tahu bahwa orang ini relatif kuat, dan orang kuat tidak suka dipimpin oleh orang lain. Dari sudut pandang kiri dan kanan, dia takut keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Dan Yangke tampak seperti mendengarkan. Dalam pertempuran 7 hari yang lalu, Tuan Muda kedua telah benar-benar kehilangan semangat juangnya. Meskipun saya adalah sekutu Tuan Muda kedua dan harus mendukungnya serta memulihkan kepercayaan dirinya saat ini, saya pikir tidak peduli seberapa keras saya mencoba, tetaplah tidak ada yang bisa saya lakukan. Dikatakan bahwa Tuan Muda kedua ditakdirkan untuk tersingkir dalam pertempuran untuk memenangkan putra yang sah. Apa maksud Anda? Yangke tersenyum main-main dan mengangkat sudut mulutnya. Mungkinkah Anda ingin meninggalkan saudara kedua saya dan datang kepada saya? Di aula samping, Genshiro mengedipkan matanya yang besar dan menatap Yangke. Dia tertegun sejenak lalu tiba-tiba menutup mulutnya dan tersenyum manis. Sambil tertawa, dia berkata, "Tuan Muda, Anda terlalu meremehkan. Mengapa saya ingin meninggalkan Tuan Muda kedua dan datang kepada Anda? Jika saya benar-benar melakukan ini, lalu siapakah saya? Bagaimana dunia akan melihat keluarga Ye saya? Itu hanya lelucon, jangan dianggap serius." Yangke tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia juga tahu bahwa Ziruo tidak akan mampu melakukan ini. Pertempuran perebutan garis langsung diselenggarakan oleh keluarga Yang dan merupakan pertempuran untuk memilih penerus kepala keluarga berikutnya. Berbagai kekuatan dari seluruh dunia berpartisipasi di dalamnya dan kebanyakan dari mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk ke pengakuan keluarga Yang. Namun 7 keluarga lainnya di Zhongdu tidak memiliki rencana ini. Lagi pula mereka sudah memiliki fondasi yang kokoh dan kekuatan yang kuat. Meskipun mereka tidak sebaik keluarga Yang, mereka tidak jauh berbeda. Selain itu, mereka berada di Zhongdu bersama keluarga Yang dan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi tidak perlu menyenangkan keluarga Yang. Para remaja putri dari 7 keluarga ikut serta dalam pertarungan memperebutkan ahli waris. Yang terpenting adalah mengasah diri dan melatih kemampuannya. Mereka tidak terlalu peduli menang atau kalah dalam pertarungan. Mereka akan senang jika menang, namun tidak ada menderita banyak kerugian jika kalah. Oleh karena itu, meskipun situasi saat ini di rumah Yang Zhou tidak terlalu optimis, tidak mungkin bagi Yeshiruo untuk mengkhianatinya dan beralih ke Yangke. Karena hal ini juga akan menyebabkan kerusakan besar pada reputasi keluarga Ye-nya. Lalu apa yang ingin Anda lakukan? Yangke menatap Yeshiruo dengan mata menyala-nyala. Jika tebakan saya benar, Anda pasti sudah menunggu di luar selama berhari-hari, kan? Jelas, tidak masuk akal kalau dia baru saja keluar rumah dan mencarinya. Satu-satunya penjelasan adalah wanita ini sedang menunggu kesempatan. Sebenarnya, saya tidak ingin melakukan apapun. Yeshiruo menggelengkan kepalanya. Hanya saja situasinya sudah jelas sekarang. Hanya masalah waktu sebelum Tuan Muda menang. Bahkan bisa dikatakan jika Anda bersedia, Anda bisa mengalahkan 2 lawan lainnya sekarang. Yangke terdiam, tapi ada sedikit kewaspadaan di matanya. Dia tidak tahu apakah Yeshiruo ada di sini untuk mengumpulkan informasi. Kepala masa depan keluarga yang pastilah Tuan Muda. Mata indah Yeshiruo bersinar seolah-olah dia telah melihat gaya agung Yangke. Nafasnya sedikit pendek dan sentuhan rona merah yang menakjubkan muncul di wajahnya. Kebetulan, saya orang lebih tertarik pada orang kuat. Tuan Muda adalah orang seperti itu. Anda sangat membosankan. Yangke merutkan bibirnya dengan ekspresi jijik, sehingga kilatan dingin melintas di mata Yeshiruo, tapi dia dengan cepat menahan diri dan terkekeh. Jujur saja, saya hanya menginginkan satu hal ketika saya datang ke sini kali ini. Apa? Jawab Yangke dengan serius. Saat Tuan Muda menjadi kepala keluarga Yang, Anda akan menjaga keluarga Ye saya. Ekspresi Yangke menjadi aneh dan dia menyipitkan mata ke arah Yeshiruo.
Keluarga Y Anda juga salah satu dari 8 keluarga besar. Jadi Anda tidak membutuhkan saya untuk mengurusnya, kan? Yajiruo perlahan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan ekspresi sedih. Tuan muda, Anda tidak tahu sesuatu. Kedelapan keluarga sedang mengalami kemunduran sekarang. Banyak tuan di klan sedang sekarat, dan kekuatan murid generasi baru sangat bervariasi. Kebanyakan dari mereka mendominasi dan tidak melakukan apapun. Terakhir kali di tanah Jatjangjun dalam pertempuran pertama, pihak kami menderita kerugian besar, tetapi gagal memberantas tanah jahat. Reputasi 8 keluarga juga sangat menderita. Saya tidak tahu bagaimana caranya selama kejayaan ini bisa bertahan. Saya selalu merasa bahwa Tuan Muda adalah seseorang yang dapat menghasilkan keajaiban. Seluruh penyitaan, pertempuran langsung adalah medan perang di mana Anda telah berulang kali menciptakan keajaiban. Di bawah kepemimpinan Anda, keluarga yang kemungkinan besar akan menjadi seimbang lebih kuat dari sekarang. Sedangkan 7 keluarga lainnya, menurut saya, tidak ada yang memiliki kemampuan ini. Pada saat itu, satu hal akan memudar dan yang lainnya akan bertambah dan berkurang. Tapi keluarga yang Anda mungkin benar-benar mendominasi ibu kota pusat. Kendalikan dunia bukan hanya dalam nama saja seperti sekarang. Yangke bergerak sedikit. Dan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meremehkan kemampuan pandangan jauh ke depan wanita ini, yang layak berasal dari 8 keluarga besar. Terlepas dari karakternya, dia tetap sangat cerdas. Meskipun 8 keluarga saat ini juga dipimpin oleh keluarga Yang, kekuatan 7 keluarga lainnya tidak lemah, dan setiap keluarga ingin menggantikan keluarga Yang. Tapi tidak ada kemungkinan, namun tidak peduli yang mana, mereka memang sedang mengalami penurunan. Yangke kadang-kadang memikirkan masalah yang disebutkan Yajiruo, tetapi tidak memikirkannya secara mendalam, karena dia merasa hal semacam ini tidak ada hubungannya dengannya. Sekarang setelah Yangke mendengar analisisnya, dia tiba-tiba merasa bahwa itu masuk akal. Bagaimanapun 8 keluarga sudah terlalu lama menikmati kemakmuran dan dominasi. Apa yang disebut kekayaan tidak dapat bertahan lebih dari 3 generasi, dan cepat atau lambat akan menurun, dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Para remaja putri di Zhongdu semuanya berpikir bahwa mereka lebih unggul dari yang lain, dan telah melupakan kesulitan dan bahaya yang dihadapi nenek moyang mereka dalam menciptakan zaman yang makmur. Seseorang seperti Qiu Shiruo mungkin menjadi juru mudi keluarga Qiu di masa depan. Jadi harapan apa yang dimiliki keluarga Qiu? Guran Feng, Kansan, Meng Sanyi, Liu Qing, dan yang lainnya. Semuanya memiliki beberapa kemampuan, tetapi di bawah kepemimpinan mereka, apakah keluarga mereka masing-masing tidak akan menurun? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Mungkin saya tidak akan bisa melihat ini seumur hidup saya, tapi saya hanya bersiap menghadapi hari hujan. Lebih baik bersiap daripada tidak, kan? Dan Shiruo memandang Yangke dengan percaya diri. Mendengar itu Yangke mengangguk ringan. Bagaimanapun, menurut saya Tuan Muda bukanlah orang biasa. Di bawah kepemimpinan Anda, keluarga yang pasti akan lebih baik dari sekarang. Jika saya tidak membangun hubungan baik dengan Anda sekarang, saya khawatir saya tidak punya peluang menang di masa depan. Yang Shiruo mengatakan yang sebenarnya, ekspresinya dan nadanya tanpa ekspresi. Tidak ada kebohongan sama sekali, tetapi dapat dilihat bahwa dia memang tulus. Saya akui apa yang Anda katakan masuk akal. Setelah merenung sejenak, Yangke menatapnya dan mengangkat sudut mulutnya. Tapi, apa manfaatnya melakukan ini pada saya? Yanshiruo menggigit giginya dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Apa manfaat yang diinginkan Tuan Muda?" Saat dia mengatakan ini, matanya dipenuhi kebingungan dan wajahnya penuh cinta dan pesona. Artinya sudah jelas dengan sendirinya. Yangke memandangnya dengan santai dan perlahan menggelengkan kepalanya.
Saya tidak tahu, itu tergantung pada apa yang bisa Anda berikan. Yanshiruo terkekeh, berdiri dan berjalan menuju Yangke selangkah demi selangkah. Ketika dia mencapai setengah kaki di depan Yangke, dia berdiri diam, berbalik dan jatuh ke pangkuan Yangke. Melingkarkan lengannya di leher Yangke, menutup mulutnya dan menghembuskan nafas seperti anggrek. Tuan muda, apa yang Anda inginkan? Saya bisa memberikan apa saja. Benarkah? Mata Yangke berbinar dengan ekspresi penuh nafsu. Dia mengulurkan tangan besarnya dan meremas dada montok Yanshiruo. Segera erangan lembut keluar. Yanshiruo menatap Yangke dengan marah, cemberut dan berkata, "Tuan kecil, mohon bersikap lembut. Anda bisa menghancurkan saya." Bibir itu sangat merah dan memikat. Jejak kebanggaan melintas di matanya yang dipenuhi pegas. Tidak peduli betapa hebatnya Yangke dalam analisis terakhir, dia hanyalah seorang anak laki-laki berusia 18 tahun. Yang Jo telah menjadi bawahannya dan ditaklukkan oleh tubuhnya. Jadi bagaimana Yangke bisa selamat? Namun Yanshiruo mendengus dalam hatinya. Dengan mengatakan itu, dia meninggalkan pelukan Yangke. Jelas Yanshiruo sangat pandai bermain-main. Dia tahu bahwa jika dia ingin membangkitkan selera pria, dia tidak bisa membiarkan pria itu berhasil dengan mudah. Lagi pula dia bukan wanita yang lugu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan pria? Yangke tidak menghentikannya. Dia hanya menatapnya sambil tersenyum. Wajahnya penuh harapan dan meskipun matanya penuh nafsu, tidak ada tanda-tanda emosi. Saat dia berdiri teguh, pakaian Yanshiruo tiba-tiba berubah menjadi untaian dan hancur. Tubuh seputih salju dengan proporsi sempurna tiba-tiba terekspos ke udara. Seindah kain satin sutra bersinar dengan kilau yang memikat dan menggetarkan. Namun Yanshiruo sama sekali tidak terduga hal seperti itu akan terjadi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa cubitan yang baru saja dilakukan Yangke sepertinya telah dirusak. Tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Merasa panik dan takut di dalam hatinya, Yanshiruo dengan cepat mengangkat lengan gioknya untuk menahan dadanya dan menutupi tubuh bagian bawahnya dengan tangan yang lain. Wajahnya memerah, dia menggetakkan gigi dan menatap Yangke. "Anda..." Tepat setelah mengucapkan sepatah kata pun, Yanshiruo dengan cepat menahan amarahnya. Matanya dipenuhi air dan dia menghentikan kakinya dan berkata, "Tuan muda, mengapa Anda seperti ini? Anda sendiri yang membawanya ke pintu." Yangke mendengus, mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan nada arogan, "Singkirkan tangan Anda." Yanshiruo tiba-tiba tampak malu dan tampak ragu-ragu. "Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda bisa memberikan apa saja?" Yangke mencibir. "Kenapa? Itu hanya lelucon." "Tentu saja saya mengatakan yang sebenarnya." Yanshiruo diam-diam membencinya dan menggigit bibir tipisnya. Dia benar-benar tidak peduli tentang berhubungan dengan Yangke dan bahkan mendambakannya. Tetapi dia tidak mau sampai dia mendapatkan manfaat nyata dan janji Yangke. Biarkan Yangke mengambil keuntungan. Tapi sekarang dia tidak bisa melakukannya meski saya tidak mau. Setelah bersikap kejam, Yanshiruo berkata dengan lembut, "Tuan muda, tolong jangan memperlakukan saya." Namun Yangke tidak berkomitmen, masih menatapnya dengan tampilan yang tampak superior. Yanshiruo perlahan melepaskan tangannya dan menundukkan kepalanya, terlihat sangat pemalu. Mata Yangke penuh agresi, menatapnya dengan panas tanpa menyembunyikan apapun. Dada montok, perut bagian bawah yang rata dan mulus tanpa bekas lemak. Dengan warna putih bersih yang mampu mengatasi embun beku dan salju, menampakkan pesona musim semi yang membuat darah pria manapun mengalir deras. Orang-orang itu dia bertahan dan menggerakkan jari telunjuknya. Sekarang Yanshiruo telanjang dan berdiri di depan Yangke seperti sebuah karya seni, membiarkan dia mengaguminya dengan lekuk tubuhnya yang anggun dan tubuhnya yang menyentuh. Jadi Yangke harus mengakui bahwa wanita ini memang sangat bertalenta. Apalagi penampilannya yang pemalu sekarang yang membuat orang memiliki perasaan halus ingin mendorongnya hingga jatuh dan mengakui perjuangan dan perlawanannya yang sia-sia.
Seolah menyadari tatapan Yangke, tubuh putih Yenshiro berangsur-angsur bersinar dengan cahaya merah yang aneh. Dan nafasnya berangsur-angsur menjadi lebih cepat. Meskipun dia tidak suci, dia tetaplah seorang wanita. Berdiri di depan pria seperti ini, dia merasa agak malu. Apakah itu cantik? Yenshiro membiarkan matanya berkeliaran bebas di tubuhnya, mengangkat kepalanya dan bertanya dengan lembut. Yangke mengangguk dengan berat. Selama Anda memberiku janji, ini semua milik Anda. Pada titik ini, Yenshiro tidak bisa lagi memainkan trik yang sulit didapat dan hanya bisa membuang umpan. Terlebih lagi, melihat penampilan dan kondisi Yangke, jelas dia tidak bisa menolak tawaran seperti itu. Dan dia sangat percaya diri akan hal ini. Bagaimanapun, dia adalah wanita tertua di keluarga Ye. Statusnya saja yang membuat banyak pria ingin berhubungan dengannya. Terlebih lagi dia sendiri juga cantik. Di aula samping, menghadapi Yenshiro, Yangke berdiri dan berjalan lurus ke arahnya. Kemudian Yenshiro mengangkat tangannya dan menatapnya dengan malu-malu. Jantungnya berdebar kencang di dadanya, dan ada sedikit harapan di wajahnya. Yenshiro memang lebih tertarik pada Yangke, dan pasti menyenangkan bisa berbagi hubungan dengan tuan muda seperti itu. Saat Yangke mendekati, nafas Yenshiro berangsur-angsur menjadi lebih cepat. Setelah beberapa saat Yangke melewatinya, dan sarkasme rendah terdengar di telinganya. Maaf, saya tidak tertarik dengan sepatu rusak. Mendengar itu, harapan di wajah Yenshiro dengan cepat menghilang, dan wajah cantiknya tiba-tiba berubah menjadi seram dan menakutkan. Tubuhnya gemetar, dia menoleh dan berteriak. Yangke, berhenti! Namun Yangke mengabaikannya dan tetap berjalan keluar. Sekarang Yenshiro sangat marah dan melangkah untuk mengejar Yangke, tetapi sebelum dia bisa mendekati Yangke, dia terlempar oleh gelombang udara yang tidak terlihat. Ketika dia mendarat di tanah, Yangke telah menghilang. Yangke, Anda berani melakukan ini pada saya, jadi ingin Anda mati. Yenshiro berteriak, histeris seperti wanita gila. Di luar aula samping, Qiu Yimeng memandang Yangke yang keluar dengan ekspresi aneh dan berkata dengan wajah merah. Apakah Anda tidak bertindak terlalu jauh? Memperlakukan wanita seperti ini? Apa yang berlebihan? Yangke mendengus pelan. Tidak memanggil Huo Xincheng ke sini sudah merupakan kebaikan baginya. Saya selalu baik pada wanita. Dan dia milik Anda sekarang. Qiu Yimeng tertawa dan ekspresi antisipasi di wajahnya. Meskipun Qiu Yimeng tidak bisa berbuat apa-apa pada Yenshiro karena statusnya, tetap saja tidak apa-apa untuk membuatnya kesakitan meskipun kedua wanita itu tidak pandai berurusan satu sama lain. Tapi sekarang, Yenshiro datang untuk merayu Yangke secara terang-terangan. Hal ini membuat Qiu Yimeng merasakan api karma bodoh di dalam hatinya. Jadi setelah Yangke pergi, Qiu Yimeng bertepuk tangan dengan lembut. Segera beberapa prajurit seperti pengawal bergegas mendekat dan bertanya dengan hormat. Apa perintah Anda, Nona Qiu? Sudut mulut Qiu Yimeng terangkat, memperlihatkan senyuman jahat dan dia berkata dengan keras. Berjaga-jaga di luar aula samping, tidak ada yang diizinkan masuk tanpa perintah saya. Iya, jawab prajurit itu dengan bingung. Di aula samping, kecantikan Yenshiro menjadi pucat dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saudari Qiu, tolong pergilah ke saya. Kali ini saya salah pada saudari Qiu. Namun Qiu Yimeng bergumam pada diri sendiri. Hei, saya semakin tua dan telingaku sedikit tumpul. Pernahkah Anda mendengar sesuatu? Para penjaga yang menjaga di luar aula samping menggelengkan kepala dengan sungguh-sungguh. Karena saya salah dengar, saya kira ada yang memanggil saya. Qiu Yimeng terkekeh dan berjalan pergi. Mendengar itu, beberapa penjaga tiba-tiba merasa kedinginan di sekujur tubuh mereka, karena mereka tiba-tiba menemukan bahwa Qiu Yimeng sebenarnya memiliki sisi gelap. Dan ketika mereka melihat ke aula samping, mereka tidak bisa menahan ekspresi simpati. Karena di dalam ada Yenshiro yang telanjang bulat. Di dalam kamar, Yangke duduk bersila dengan perubahan suasana hati yang jarang terjadi. Namun ini bukan karena Yenshiro,
tapi karena apa yang harus dia lakukan selanjutnya. 7 hari yang lalu, ketika Yangke pertama kali dipromosikan ke alam kenaikan abadi, dia belum menyadarinya. Ketika dia melakukannya, dia sibuk dengan banyak hal dan tidak punya waktu untuk menghadapinya. Baru sekarang dia punya beberapa waktu luang. Apakah buku hitam tanpa kata memiliki reaksi lain? Sambil berpikir, buku hitam tanpa kata yang terbuat dari batu jiwa muncul di tangannya. Sejak memperoleh buku hitam tanpa kata ini, Yangke telah membuat kemajuan besar dalam seni bela diri. Dengan momentum yang tak terbendung. Di antara mereka ada bantuan yang dibawa oleh buku hitam tanpa kata-kata. Setiap kali dibuka, dia selalu blokir sebelumnya. Tetapi alasan yang lebih besar adalah hasil dari upaya Yangke sendiri. Hingga saat ini, Yangke masih mengingatnya dengan jelas. Halaman pertama buku hitam itu dibuka segelnya dan dia mendapatkan tubuh emas yang membanggakan. Halaman kedua seni tubuh emas bangga. Halaman ketiga pembakar dupa ajaib. Di halaman keempat dia memperoleh seni yang sejati. Teknik yang membentuk energi sejatinya. Di halaman kelima dia mengarahkan dirinya ke lembah Raja Obat dan memperoleh harta karun tiada tara di bawah kolam 10.000 obat. Pada saat yang sama, halaman 6 dibuka, membuka ruang buku hitam. Setelah itu, tidak ada pergerakan dalam buku hitam tanpa kata-kata, sampai dia dipromosikan ke alam kenaikan abadi. Yangke merasa bahwa pembatasan pada halaman-halaman ke-7 dapat dilihat, karena mampu memata-matainya, berarti dengan kekuatan dan kultivasi Yangke saat ini, dia dapat melanggar batasannya. Membuka segelnya dan mengungkap rahasia yang terkubur di halaman ke-7. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap halaman buku hitam tanpa kata-kata tidak diblokir. Itu akan memberi banyak hal kepada Yangke. Sekarang momen ini telah tiba lagi. Jadi bagaimana mungkin Yangke tidak bersemangat? Mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan naik turunnya pikirannya. Dia memegang buku hitam tanpa kata di tangannya, membukanya dan menuangkan energi sebenarnya ke dalamnya. Namun Yangke segera menemukan situasi yang tidak biasa. Di masa lalu, energi sebenarnya ke dalam buku hitam tanpa kata. Buku hitam akan menelan semuanya dan ketika mencapai tingkat tertentu, batasannya akan dilepaskan. Namun kali ini dia menolak untuk menerima infus energi sejati dan semuanya memantul kembali. Melihat itu, Yangke berpikir keras. Apakah itu cara Anda menuangkannya ke dalam diri Anda sendiri? Atau apakah energi sebenarnya yang dicurahkan ke dalamnya tidak cukup besar? Atau hal itu sama sekali tidak dilakukan? Namun Yangke dapat merasakan adanya pembatasan pada halaman ke-7. Setelah dia maju ke alam kenaikan abadi dan membuka lautan kesadaran. Dengan cara ini, lautan kesadaran dan kesadaran ilahi adalah kunci terbesar. Memikirkan hal ini, Yangke tiba-tiba punya rencana dan tidak lagi menuangkan energi sebenarnya ke dalam buku hitam. Sebaliknya, dia mengumpulkan kekuatan kesadarannya dan menyerbu ke halaman ke-7. Segera halaman gelap buku itu bersinar dengan cahaya redup. Pada saat kekuatan kesadaran spiritual berdampak, kekuatan kesadaran spiritual juga ditelan. Melihat adegan ini, Yangke segera mengkonfirmasi kesimpulannya bahwa untuk membuka batasan pada halaman ke-7, seseorang harus memiliki kekuatan kesadaran ilahi. Jadi dia tidak melakukan apapun mengumpulkan kesadaran spiritualnya dengan gila-gilaan dan terus-menerus menyerang buku hitam. Setiap serangan kesadaran spiritual akan ditelan oleh buku hitam, tetapi Yangke dapat dengan jelas mendeteksi bahwa batasan buku hitam menjadi semakin longgar dan lemah sedikit demi sedikit. Seperti gunung es abadi yang tersingkap di bawah terik matahari dan dia meleleh sedikit demi sedikit. Lambat tapi nyata. Waktu berlalu, matahari terbit dan Yangke tidak tahu sudah berapa lama. Tapi dia meminum beberapa pil untuk memulihkan kekuatan kesadaran spiritualnya. Setelah menyanyikan seluruh kekuatan spiritualnya 3 kali, dia akhirnya berhasil menembus batasan buku hitam. Di halaman ke-7, garis-garis cahaya berkelebat seperti garis, saling bersilangan, rumit dan misterius. Tampaknya itu adalah sebuah formasi.
Ketika semua garis pada formasi menyala, pusaran kecil muncul di tengah halaman. Pusaran tersebut sepertinya memiliki kemampuan untuk menelan segalanya dan berputar perlahan. Saat diputar, sesuatu muncul dari halaman itu, yang membuat Yangke tiba-tiba merasakan jantung berdebar dan panik, karena jiwa dalam kesadarannya seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, dan ingin segera keluar dari kesadarannya. Yangke terkejut dan menjadi pucat. Dia dengan cepat menahan nafas dan menenangkan diri, kemudian melawan. Jika jiwanya tersedot, dia pasti akan menjadi idiot yang tidak berakal. Bahkan pada saat ini, semua orang di mansion termasuk Meng Buya dan Ling Taisu juga merasa tidak nyaman. Namun perasaan ini hanya berlangsung sesaat, datang dan pergi dengan cepat, namun menimbulkan kewaspadaan yang mendalam di antara dua pria berkuasa tersebut. Pada saat yang sama, mereka berkonsentrasi untuk merasakan arah Yangke, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi eksplorasi spiritual mereka. Jadi hal ini juga membuat keduanya curiga, bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi. Di dalam ruangan, Yangke menatap kosong pada apa yang muncul dari halaman ke-7 buku hitam itu. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, benda ini bisa ukuran telur dengan dua ujung runcing bagian tengah bulat dan tepi rata. Terdapat banyak garis di atasnya, seperti kerutan manusia dan seperti jurang yang bersilangan di punggung kura-kura tua 1000 tahun. Sekilas benda ini terlihat seperti sejenis buah, namun tidak peduli bagaimana Yangke melihatnya, dia mengira itu adalah mata yang tertutup rapat. Tapi dia mau tak mau merasakan hawa dingin di hatinya dan rasa merinding yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Dia tidak tahu apa itu. Dulu, ketika buku hitam itu dibuka, sebuah informasi akan disebarkan agar dia tahu manfaat apa yang telah dia terima. Tapi kali ini tidak. Bahkan kesulitan membuka larangan kali ini di luar dugaan Yangke. Namun sama-sama dia merasa ini pasti hal yang luar biasa. Dia berpikir keras, tetapi tidak tahu tujuannya. Dia hanya bisa merasakan bahwa itu ada hubungannya dengan jiwanya. Jadi sambil berpikir, benda di tangannya yang tampak seperti mata tertutup dan tampak seperti buah perlahan menghilang. Pada saat yang sama, Yangke memperhatikan ada beberapa jejak lagi di lautan kesadarannya. Jadi dia segera membenamkan dirinya ke dalam pikirannya dan menjelajahi lautan kesadaran. Benar saja, benda itu telah menetap di lautan kesadarannya, mengambang dengan tenang di atas pulau yang berubah dari teratai dewa hangat 5 warna. Namun tidak ada yang aneh di dalamnya, seolah-olah dia telah menyempurnakannya. Selain teratai dewa hangat, ada juga pedang kecil di laut kesadaran, dan itu adalah harta rahasia jiwa yang membunuh Nanseng. Sebelumnya, Yangke juga menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakan pedang kecil ini. Tetapi benda yang tidak diketahui memasuki kesadaran spiritualnya tanpa usaha apapun. Sambil menggelengkan kepalanya, Yangke tidak dapat memahami makna yang lebih dalam, karena tiba-tiba ada suara di samping telinganya, jadi Yangke tergerak dan keluar dari lautan kesadaran. Saat pintu terbuka dan di luar, Ling Taisu dan Meng Buya masuk dengan ekspresi sungguh-sungguh, dan mereka menatap Yangke dengan tatapan kosong. Setelah memindai tubuhnya dengan kesadaran besar, mereka tidak menemukan apapun, sehingga mereka saling memandang dengan bingung, tapi mereka tidak bertanya apapun dan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Segera setelah itu, iblis tua juga bertanya dengan kepala tertunduk. Tidak apa-apa? Yangke menggelengkan kepalanya, mengetahui bahwa orang-orang ini mengkhawatirkannya. Dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Tidak apa-apa. Iblis tua merasa lega dan menarik kembali kepalanya. Tunggu sebentar. Yangke tiba-tiba memanggilnya. Tuan muda, apakah Anda punya instruksi lain? Pergi dan panggil Leng San. Ya, jawab iblis tua. Setelah beberapa saat, Leng San dari lembah Raja Hantu masuk ke dalam rumah di bawah pemimpinan iblis tua. Kemudian melirik Yangke dengan rasa ingin tahu. Leng San bertanya, "Ada apa?" "Duduk." Yangke memberi isyarat padanya tanpa bangun. Leng San tertegun sejenak, tidak memahami maksud Yangke.
Sebelumnya, saya mengatakan bahwa ketika saya maju ke alam kenaikan abadi suatu hari nanti, saya akan memberi Anda kebebasan. Melihat Leng San yang tampak curiga, Yang Ke terkekeh dengan ekspresi ramah. Sekarang, saatnya untuk memenuhi janji ini. Mata Leng San berbinar dan matanya tiba-tiba dipenuhi antisipasi. Karena beberapa tahun yang lalu ketika dia berlatih di negeri asing itu, dia dan Zimo dari kerajaan Sirius dicetak dengan tanda jiwa oleh Yang Ke dan dimanipulasi olehnya. Pada awalnya Leng San dan Zimo mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari kendali Yang Ke. Tetapi setelah pengalaman berbagi suka dan duka, Leng San secara bertahap mengubah pandangan dan sikapnya terhadap Yang Ke. Kemudian di gua jahat yang ganas, Yang Ke membalikkan keadaan dan menyelamatkan 7 atau 8 murid lembah Raja Hantu sendirian. Dan Leng San bahkan lebih bersyukur. Selama pertempuran untuk merebut keturunan langsung, para murid lembah Raja Hantu datang untuk membantu. Tetapi Leng San hanya ingin membalas Yang Ke atas kebaikannya kepada para murid lembah Raja Hantu. Dan dia tidak lagi terlalu peduli dengan tanda jiwa yang ditanamkan Yang Ke di benaknya. Tidak masalah apakah dia memahaminya atau tidak. Lagi pula Yang Ke tidak bisa bersikap buruk padanya dan benar-benar menggunakan tanda itu untuk memerintahnya melakukan sesuatu yang tidak dia sukai. Meskipun dia tidak peduli, Leng San masih sedikit senang ketika mendengar Yang Ke mengatakan ini. Pria ini adalah pria yang menepati janjinya, jadi mengangguk sedikit pada Yang Ke, kemudian Leng San berjalan ke arahnya dan duduk bersila. Tenang. Yang Ke terkekeh melihat dia sedikit gugup. Saat berikutnya, kesadaran spiritual yang besar dan murni terkondensasi menjadi satu aliran dan mengalir langsung ke dalam pikiran Leng San. Leng San sekarang telah mencapai alam Yuan sejati tingkat ke-9, meskipun dia belum mencapai alam kenaikan abadi dan belum membuka lautan kesadaran. Sebagai makhluk hidup, jiwa ilahinya adalah bawaan. Jadi kesadaran ilahi berputar dalam pikiran Leng San, dan Yang Ke segera menemukan seberkas energi yang persis sama dengan aura aslinya. Dan itulah tanda jiwa yang telah ditanamkan di tubuh Leng San selama beberapa tahun. Dan itu seperti mengupas kepompong. Yang Ke dengan hati-hati menarik tanda tersebut, menggunakan aura aslinya untuk menariknya dan membiarkannya kembali. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.